Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Teman-teman semua, tema yang kita angkat saat ini adalah tauhid dari kecil. Subhanallah. Ini yang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Saya ingat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat ke-172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lebih kurang kalimatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Di ayat ini menggambarkan di usia 4 bulan kita dalam kandungan di saat itu, ya. Di usia 4 bulan dalam kandungan, Allah sampaikan kepada semua manusia dengan kalimat alastu birabbikum. Bukankah aku ini adalah Rob kalian? Dan kita di saat itu di dalam kandungan menjawab qalu bala syahidna. Benar ya Allah, pasti ya Allah, engkau adalah Rob kami. Artinya kita udah mendeklar, kita udah sampaikan bahwasanya Allah ini adalah Rob kita. Dan dikatakan di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana nasu ummatan wahidah." Ternyata umat manusia seluruh dunia ini sebenarnya bertauhid. Kenapa bertauhid? Karena tadi di usia 4 bulan dalam kandungan itu, manusia pada dasarnya mengakui Allah ini adalah Rabb mereka. Akhirnya pada saat keluar dari kandungan, keluar dan ibunya melahirkan itu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih mulia, kullu mauludin yuladul alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ini terlahir dalam keadaan fitrah. Para ulama menafsirkan atau memberikan penjelasan secara detail dalam hadis ini bahwasanya fitrah di sini adalah tauhid. Fitrah di sini adalah tauhid. Jadi anak-anak yang baru lahir ini terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan tauhid. Tapi ada kalimat lanjutannya. Tapi yang bisa yang menentukan adalah ayah mereka. Bisa dijadikan Yahudi, Majusi atau Nasrani. Pada dasarnya semua manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini, semua bayi yang baru lahir terlahir dalam keadaan tauhid. Buat kalian semua teman-teman yang punya anak, usia anak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun, buktiin omongan saya. Coba tanya ke anak kita dengan kalimat Aina Allah. Allah tuh ada di mana? Secara spontan mereka akan angkat tangannya. Tanpa disadari anak akan memberikan respon spontanitasnya tangan ke atas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah ala arsistawa, Allah bersemayam di ars. Ada di atas. Ini subhanallah. Makanya buat anak-anak kita yang belum terkontaminasi film-film kartun yang Krishna, yang buat mengkontaminasi pikirannya, tanya anak kita, "Nak, di mana Allah?" Saya sering tanya anak saya yang bayi, ya Sumayyah, dulu Mikdad masih kecil, saya tanya juga. Terus sekarang Sofia ditanya, "Nah, Allah di mana?" Langsung spontan angkat tangan. Ini menunjukkan bina tauhid dari kecil. Makanya di usia 0 sampai 2 tahun, 0 sampai 2 tahun untuk menanamkan nilai tauhid kepada anak itu tanggung jawab ibunya. 0 sampai 2 tahun. Selebihnya itu pada ayahnya. Makanya kita pernah dengar al-madrasatul ula, ibu sekolah pertama yang ditemukan anak di rumah. Tapi kita harus ingat ada al-abu mudiruha, bapak itu kepala sekolahnya. Dan penanaman tauhid dari sejak kecil itu amat sangat penting. 0 sampai 2 tahun ibunya yang menanamkan nilai-nilai tauhid. Kalau saya sama anak ketika hujan, saya bilang, "Nak, hujan ini Allah yang turunkan. Nak, kamu tahu nggak, pada malam hari kita lihat bulan, Allah yang menciptakan bulan. Terus ada bulan, ada bintang-bintang di sampingnya, itu juga Allah yang menciptakan bintang. Allah yang menjadikan malam, Allah yang menjadikan siang. Allah yang turunkan hujan. Untuk apa?
pohon-pohonan jadi tumbuh. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu. Penanaman nilai-nilai tauhid. Jadi kalau kita sudah tanamkan nilai tauhid dari usia dini, sejak kecil, demi Allah, biidnillah, kita akan menjadi manusia berkarakter, memiliki pribadi yang soleh, insya Allah, dengan izin Allah. Makanya sebuah pesan aja buat semuanya, yuk sadarkan lagi anak pada tauhid sejak dini. Karena lagi-lagi peruqyah juga terbantukan lah. Kalau kalian semua menanamkan nilai tauhid pada anak, karena peruqyah ini akan terbantukan, ya memiliki pekerjaan yang meringankan juga akhirnya. Ya, insya Allah kita menjadi pribadi yang tauhid, kita menjunjung tinggi nilai-nilai tauhid, kita senantiasa mengaplikasikan nilai-nilai tauhid pada saat kita fahami tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang mengatur hidup kita, mati kita, Allah yang mengatur rizki kita, Allah yang mengatur jodoh kita, Allah yang mengatur semuanya, malam jadi siang, siang jadi malam, ini Allah semua yang mengatur. Kemudian kita fahami ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah aplikasi dari tauhid rububiyah. Kalau kita sudah meyakini Allah semua yang menciptakan itu, kemudian buktinya apa? Buktinya adalah kita ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah. Itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Semoga kesalahan ini senantiasa menjadi pelajaran penting bagi saya. Dan kalau ini ada yang benar, benar adalah mutlak milik Allah, milik Muhammad Rasulullah SAW. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.